Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan pelajaran kita masih dalam bab Al-Wasiyah bin Nisa, wasiat, pesan dan amanah kepada kaum wanita. Bab yang ke-34 masuk kepada hadis berikutnya yang berbunyi dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1469. La yafrak, jangan membenci. Mukmin, seorang mukmin, mukminata, kepada seorang mukminah, mukmin perempuan yaitu istri. In kariha, in jika ia kariha dia benci, tidak senang, tidak suka. Minha daripada istrinya atau wanita itu, khuluqan suatu akhlak, suatu perangai, radhiya minha akhar, maka boleh jadi dia radhiya, dia senang, dia suka, dia redha, minha daripada wanita itu atau istrinya itu, akhar perangainya yang lain. Kita kaitkan dengan surat An-Nisa. Barangkali ada bawa Quran. An-Nisa surat yang keempat, ayat ke-19, halaman ke-80. An-Nisa surat yang keempat, ayat ke-19, halaman 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna, ini dia, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Yang kita jadikan dalil ujung ayat fa in karihtumuhunna, maka jika kamu hai para suami, wahai para laki-laki, karihtum, kamu tidak suka, kamu tidak senang, hunna kepada mereka para perempuan itu, fa'asa, maka mudah-mudahan boleh jadi antakrahu, bahwasanya takrahu kamu tidak senang, kamu tidak suka atau benci terhadap syai'a, terhadap sesuatu, wa yaj'alallahu, Allah jadikan pada apa yang tidak kamu senang itu suatu khairan katsira,
suatu kebaikan yang sangat banyak. Mari kita awak pelajar, kita pahami ayat ini dulu. Kita pelajari ayat dulu. Yang pertama, seruan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu, hai para laki-laki orang beriman, antarithu, bahwasanya tarithu, kamu mewarisi an-nisa, perempuan, secara karha, secara paksa. Dulu di zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan jahiliyah adalah apabila mati seseorang, lalu dia meninggalkan istri, kemudian anak yang meninggal ini atau saudaranya atau keluarganya melemparkan kain kepada janda sang ayah atau janda saudaranya atau janda keluarganya. Itu pertanda dia yang berhak untuk mengawini wanita itu, atau untuk memiliki wanita itu, atau untuk menguasai wanita itu. Seakan-akan wanita itu benda yang berhak pula dipusakai, diwarisi. Maka dengan itu sang anak boleh saja dia mengawini istri ayahnya, apalagi istri ayahnya muda. Dulu nanti turun ayat yang mencegah, ya ayyuhalladzina amanu la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapakmu, ayah-ayahmu. Itu suatu perbuatan keji, perbuatan terkutuk, dosanya sangat besar. Begitu dalam ayat lain. Jadi kalau meninggal seseorang, anaknya boleh saja mengambil istri bapaknya, dikawini atau tidak, atau saudaranya, atau keluarga yang lainnya. Maka si perempuan itu suka tidak suka, mau tidak mau, kalau sang anak atau saudara atau keluarga suaminya meninggal, sudah menyatakan seperti itu, dia terpaksa, namanya karha. Karha secara paksa atau terpaksa atau dengan jalan dipaksa. Seperti benda, seperti barang saja. Wala ta'duluhunna, dan janganlah kalian, hai para laki-laki, itu kerabat atau anak atau saudara daripada yang meninggal, tak dulu menghalang-halangi sehingga mereka menjadi susah. Itu perempuan itu menjadi susah karena kamu menghalang-halangi, menyempitkannya, dengan tujuan litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, litadhabu agar kamu bisa mengambil, bi ba'di sebagian apa yang telah kamu berikan kepada para wanita. yakni apabila si wanita itu memiliki harta misal daripada warisan suaminya atau harta yang lain, kemudian anak sang suami atau saudaranya atau keluarga sang suami menghalang-halangi, menghambat-hambat, mencari elah supaya dia jangan kawin, cari-cari lili sehingga susah, sempit, payah dia. Akhirnya dia minta cerai.
tak cerai, dengan catatan kalau perempuan yang minta cerai kan dia harus mengembalikan harta, yaitu mahar. Lebih-lebih mahar itu barang yang berharga. Kalau perempuan yang minta cerai, diajukannya ke pengadilan, namanya khulu'. Konsekuensinya, akibatnya dia harus mengembalikan semua mahar. Kalau maharnya mobil, kalau toko, kalau kebun, atau mahar-mahar emas, kembalikan lagi. Jadi pada laki-laki berusaha supaya istrinya atau istri ayahnya atau siapa saja berusaha untuk minta cerai dengan jalan menyempit-nyempitkan, menyusahkan. Sebab dia tidak mau mencerai. Bagaimana supaya sang perempuan minta cerai? Dibikinnya berbagai macam hal. Ujung-ujungnya perempuan minta cerai. Tujuannya litadhhabu, agar kamu bisa mengambil dan membawa pergi bi ba'di, sebagian ma ataitumuhun, apa yang telah kamu berikan kepada si wanita berupa mahar. Licik namanya. Kalau laki-laki yang menceraikan, maka perempuan maka laki-laki tidak memberikan apa-apa kecuali uang iwat, uang ganti. Tapi kalau perempuan berikan semua. Ala ta'dulu, jangan kamu bikin, kamu halang-halangi, kamu susahkan, kamu sempitkan mereka, li tadhhabu. Ini perangai orang Saisu dulu kala sebelum Islam datang. Datanglah Islam membebaskan, menghabiskan, memberantas adat-adat jahiliyah. Barangkali itu bukan hanya di tanah Makkah, di mana-mana di dunia ketika itu sebelum Nabi Muhammad diutus kan perempuan dalam keadaan sangat rendah, hanya dijadikan objek, benda-benda, barang-barang yang bisa diberi-beri, hadiah-hadiah. Seperti raja-raja kan dulu menghadiahkan wanita kepada tamunya, kan? Sampai sekarang masih ada di Afrika. Kalau datang tamu, maka untuk memuliakan tamu, si pemilik rumah mempersilahkan tamu itu menggauli istrinya. Sampai sekarang masih ada. Jadi wanita itu seperti itulah. Sekarang pun wanita kan murah, murah meriah, 300.000. Kecuali Islam ya, kan Islam yang menjaga, ia memelihara. Yang paling memperhatikan hak-hak wanita kan Islam. Siapapun yang belajar Islam, maka dia mengerti wanita sangat dihormati, dimuliakan, ditinggikan dalam Islam. Bahkan auratnya pun ditutup, dipelihara, dijaga. Kepada laki-laki, la ta'duluhunna litadhahabu bi ba'di ma ataitumuhunna. La ta'dulu, jangan kamu berikan mereka susah, makin sempit, menghalang-halangi dan segala macam, sehingga mereka minta cerai. Litadhabu, agar supaya kamu bisa membawa pergi atau mengambil bi ba'di, sebagian apa yang telah kamu berikan berupa mahar kepada wanita itu. Illa, kecuali dia perempuan tu ayatina bi fahishatin mubayyinah, perempuan tu berzina. Nah, itu lain perkara. Dia berzina. Dan zaman sekarang ini banyak terjadi nih. Mencari peluang, mencari kesempatan, sang istri berbuat serong. Entah apa motivasi, tidak tahu. Dan ini tidak akan kita lebar panjang penjelasannya. Yang kita pelajari adalah ayat berikutnya. Itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hai para laki-laki, ashiru,
perintah itu. Pergaulilah para wanita-wanita, yakni para istri, ashiruhunna. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf, sebagaimana yang Allah perintahkan, berbuat ihsan, berbuat baik, dan memberikan berbagai macam kebaikan kepada wanita-wanita istri-istri. Muliakan dia, hargai dia, hormati dia. Itu yang diperintah. Ashiru, bahkan disuruh jika bercerai pun ceraikan dengan ma'ruf. Sarihuhunna atau fariquhunna, lepaskan, bebaskan mereka pun dengan cara yang ma'ruf. Jadi Islam menyuruh para laki-laki, karena laki-laki itu yang menjadi penentunya, untuk mempergauli wanita dengan ma'ruf. Andaikan talak, rujuk pun tujuannya ma'ruf. Andaikan dilepaskan, tujuannya pun ma'ruf. Itu perintah itu. Fariquhunna, atau tahan mereka atau pisahkan diri mereka dengan cara yang baik. Cuman ini tidak seberapa yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim, karena mereka berpedoman bukan kepada ajaran agamanya, mereka berpedoman kepada kebiasaan sekelilingnya atau kepada orang lain. Ashiruhunna bil ma'ruf. Berikutnya, fa in karihtumuhunna. Ini kaji kita. Hai para laki-laki, hai para suami, maka jika karihtum, kariha, benci, tidak senang, tidak suka, namanya kariha, menjadi makruh. Makruh yang dibenci, makruh yang tidak disenangi, makruh yang tidak disukai, namanya makruh. Makruh, asal katanya kariha. Maka jika kamu membenci, tidak suka, tidak senang, karihtum, kamu benci hunna, kepada mereka para perempuan, itu para istri, tidak senang, tidak suka. Ini masalah hati ini kan, tidak senang, tidak suka, ndak lagi kepadanya, kena perangainya, kena lakunya, kena sikapnya, dan karena lain, sehingga menyebabkan kamu, hai laki-laki, hai suami, tidak serek lah. Namanya karihtum. Fa in karihtum, maka jika kamu benci, tidak senang. Hun kepada mereka perempuan, kepada mereka istri. Fa'asa, maka boleh jadi, ini kan harapan ya, mudah-mudahan semoga boleh jadi. Asa teman, bahwasanya takrahu, kamu membenci, kamu tidak senang, tidak suka kepada sesuatu, bisa jadi, boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, yaj'al, menjadikan padanya fihi, padanya suatu khairan katsira, suatu kebaikan yang sangat banyak sekali. Garis bawahnya begitu. Bisa jadi kamu tidak suka, tidak senang, membenci sesuatu. Salam. Silakan Pak, silakan umum Pak. Enggak, berikulah.
Pengurusnya tidak ada dah. Ada. Di sementara diumumkan insyaallah. Terima kasih Pak ya. Oke. Kita lanjut dulu. Secara umum ada ayat lain. Ayat lain dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 216 secara umum. Tidak usah dilihat, Bu. Tidak usah dilihat. Fa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak senang, kamu tidak suka, kamu tidak rela terhadap sesuatu, sementara dia baik untukmu, khairul lakum. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a, boleh jadi kamu suka, senang kepada sesuatu, itu syarrul lakum, buruk untuk. Di bawah ayat ini, itu ayat masalah perang. Dibawa kepada kehidupan rumah tangga. Jadi boleh jadi kamu tidak senang, kamu tidak suka, kamu benci, kamu tidak reda lagi kepada perangai, laku, akhlak, atau sikap, ataupun sesuatu yang tidak disenangi kepada pasangan hidupmu, maka barangkali atau boleh jadi jika kamu sabar, Allah akan jadikan di balik apa yang tidak kamu senangi ada sesuatu yang lain, terdapat kebaikan yang banyak pada dirinya. Berarti kita kalau benci, tidak suka, jangan yang tidak sukanya saja yang dipegang. Itu perangai orang yang seperti itu kebanyakan isi neraka kaum wanita. Itu kan orang tuh, wanita orang. Salah satu penyebabnya, kamu hai laki-laki berbuat baik sepanjang hidupmu kepada mereka, tiba-tiba ada satu kesalahan yang kamu bikin, lalu wanita itu bertonggok di kesalahan kamu, melupakan kebaikan yang banyak itu lantaran satu kesalahan. Itu salah satu calon penghuni neraka. Hilang baginya kebaikan suami sepanjang hayatnya. Semenjak gadis dia diambil oleh suaminya. Tiba-tiba ada suaminya takaseleo, silaf atau salah, atau melakukan suatu hal yang tidak benar atau bagaimanalah. Bertonggok dia di situ. Habis panen setahun, dia hujan sajam salah be. Sajam. Juga kebalikannya kepada sang suami. Jika kamu benci, ayat fa in karihtumuhunna, jika kamu, hai para suami, karih, bukan karih pisau, karih tum, kariha, tidak senang, tidak suka kepada mereka perempuan. Apanya? Ya akhlaknya, perangainya, khuluknya, tingkah lakunya, atau sudah jemu melihatnya, bosan, mandi sekali mulia hari misalnya. Dulu beralah menggaya, kini lah mandi sekali mulia hari. Atau tidak pandai bisai, tidak pandai berkamih, atau lah cuek sen kini, macam-macam penyebab sehingga tidak senang. Tapi timbang, pikir-pikir, ada yang lain yang lebih
lebih kita senang, kita sukai daripada yang satu itu. Boleh jadi Allah jadikan padanya ada kebaikan yang lain. Nah, khairan katsira. Nah, inilah hadis. Nah, masuk kita ke hadis. Apa bunyi hadis? La yafrak. Dah, kita masuk ke hadis. La yafrak. Ini laki-laki, bukan perempuan. Anan yafrak, benci, yubghid, kebencian yang sangat. Membencinya. Jadi la yafrak, jangan membenci seorang mukmin. Maksud mukmin di sini adalah suami, mukminatan, seorang mukmin perempuan, maksudnya adalah istri. Umum kalimatnya, tapi diarahkan kepada khusus. Jangan membenci seorang laki-laki mukmin, yaitu suami. Mukminatan, seorang perempuan mukmin, yaitu istri. Lantaran sesuatu hal. Apa sesuatu halnya? Tidak tahu kita. Kan orang kau tidak taruh menaruh melok. Orang tidak akan bisa selalu lurus, selalu istiqamah. Tiba di jalan tidak kaluri taruh sejalannya. Kadang enceng. Kamu kalau taruh kadang-kadang berdua aja mah. Kadang-kadang tidak berkenan bagi si laki-laki, sikap perempuan, tingkah perempuan, gaya perempuan, perangainya, bicaranya kah, tindak tanduknya kah, pokoknya macam-macam. Apalagi ya tidak mengkayo. Jangan. Dalam hadis ini jangan ya. La yafrak mu'minun mu'minatan. Lantaran suatu akhlak, suatu perangai, suatu tabiat, suatu tingkah laku dan segala macam. In kariha minha khuluqan. Jika kariha, jika seorang laki-laki mukmin itu membenci kariha tidak senang ya. Kariha tidak senang, tidak suka, menimbulkan benci. Jadi kariha tidak senang, tidak suka. Daripadanya daripadanya si perempuan mukmin, itu istri itu, suatu khuluq. Tahu khuluq? Perangai. Khuluq itu perangai atau akhlak. Kan ada yang nak ketujuh dua. Sebagaimana ibu-ibu juga kan ada juga perangai laki yang nak ketujuh. Kalau kini kalau sambuah miang dulu ndak doh. Pokoknya dulu selevel laki lah tu. Lama-lama nampaknya kena lama. Ya namanya khuluq perangai. No lama-lama kalau imitasi kau kan hilang kuniangnya. Labis sapuahnya hilang kuniangnya. Tiba ada lelaki, tiba ada perempuan, tak itulah rancak ilabuah kira ni pajar rumah. In karya, jika dia tidak senang, tidak suka, minha daripadanya si wanita mukmin itu, suatu khuluq, suatu perangai, suatu akhlak, suatu tingkah laku, suatu sikap, radiyah.
Radiyah, boleh jadi dia radhi. Radiyah itu suka, senang daripadanya si wanita itu yang lainnya. Karena ada yang lain yang kamu senangi. Jangan berpijak, hai laki-laki, jangan berpijak. Jangan pacik nan cik tu sen ko, miang. Jangan pacik itu miang. Galak no ke mani tu. Mencibiannya nombor anu tiba digalak, mani mah. Radiyah, kalau ditengok dipandang lain banyak yang dia suka, dia senang. Jangan lupakan yang banyak itu gara-gara itu pesannya begitu. Sebab kalau tidak terjadi broken namanya. Hancur, pecah, cerai ujungnya. Nah mulu-mulu pecah itu pariwa. Sandua, kunisi, lamari, piliang, atau tangan laki. Encik pembangi, encik penjawab. Menjawab kok tidak bisa lain, tidak. Harus menjawab. Karena ada hak jawab, ya tak? Ada hak jawab. Nah, lalu apa kandungan hadis ini? Pertama, suamilah. Kajikan untuk suami. Untuk saya kajinya. Tapi yang namanya saya kan punya istri. Suami kan punya istri. Sampai kaji ke rumah biko. Aduh parangai mo na lain rancak mada. Nanti ko mau masalah ya. Cocok mendengar kaji Buya Aristawardi itu banyak anunya. Banyak banyak yang menarik di ibu mencelik Buya itu dan mencelik kajinya. Suami dilarang membenci istri dalam segala hal. Di mana kebencian itu dapat mendorong untuk dia menceraikan. Dikata orang tua-tua, kalau benci jangan dipeturikkan, kalau jajok jangan dilanjutkan. Biko nak tekan namin na lain leh. Bu kapalo kita ko lah lado mensetnya jajok sisinya. Banci sen, ndak suko sen. Kalau itu dipeturikkan, dia bisa mengantarkan kepada cara yang tidak disenangi. Laki-laki disuruh menyeimbangkan antara benci dan senang. Bencilah dalam hal-hal yang memang harus benci. Tapi jangan lupa pula, ada pula hal-hal yang banyak disenangi. Jadi harus seimbanglah antara yang dibenci dengan disenangi. Jangan kalahkan kesenangan dengan kebencian. Kadang-kadang faktor kebencian itu kecil. Cuma karena sakapa di gunungnya, setiap di lawihnya, di pagadang, di palawihnya. Nyo katas keniknya, pi digawi yo, maruyak pajanya. Maruyak paja. Itu maruyak. Jadi untuk itu, jika si laki-laki, jika suami tidak hanya ingat sesuatu yang tidak disukai, tapi ingat pula yang baik-baik, yang bagus-bagus. Dan kebenciannya tidak dipeturutkannya, mengingat menimbang lain, dia kan bisa memaafkan. Dimaafkannya saja sang istri. Dilupakannya hal-hal demikian itu. Ini yang dikehendaki, walaupun kadang-kadang tidak bisa terjadi. Nah kalau parangai yang tidak elok itu, jika berhenti lo sampai situ tidak masalah. Kadang-kadang pabiannya makin menjadinya. Sehingga tiba kecil orang awak, mantap-mantap ni pabian, kau bakal lalar aja kau mahnya kan. Sekali dua kali pabian, bakal lalar aja. Tahu bakal lalar.
Bakalalaran tahu? Bakataruhan. Harus boleh. Sekali dua kali dimaukan bakataruhan seleh. Alah tiap hari keluar lah. Arisan lah, bertemu Iko lah, Iko bagi nama panjang. Dulu sekali dua kali, inilah bakalalaran. Umar bin Khattab pernah dulu memesankan kepada Aslam namanya. Ada salah seorang namanya Aslam. Kata beliau, la yakun hubbuka kalafan, wala bughduka talafan. Hei Aslam, la yakun, jangan sampai ada hubbuka, kecintaanmu menjadi kalafan, menjadi suatu beban yang menyibukkanmu. Jangan kecintaanmu, la yakun hubbuka, kan ada di buku tak? Ada di kopian kan? La jangan, yakun janganlah ada, janganlah hendaknya hubbuka, kecintaanmu menjadi beban. Beban lantaran cinta tidak terkendali sehingga pengana pikiran disibukkan oleh itu. Galau kita nak bertamu, galau kalau nak basuh, sungguh susah. Jadi itu cinta memeratkan namanya. Kadang-kadang malah kerja terhenti. Tiba dia anak muda, malahan sekolah hendak lagi. Tiba di urang nak bekerja, kadang-kadang kerja nak masuk. Kadang-kadang acok talai. Kadang-kadang acok permisi. Kan namanya kalafat. Janganlah cinta itu menyebabkan kamu terbebani. Bisa datang kok? Kau untuk anak gadis-gadis ini kok? Jangan sampai. Si anak lama lewati pasir itu kadang-kadang kan bisa tidak sekolah orang. Tidak masuk kuliah. Bisa-bisa kerja pun permisi. Gara-gara memperturutkan hubbuk. La yakun hubbuka kalafat. Jangan sampai cintamu membikinmu terbebani. Halo? Entah kamu tak pandai bicara tentang cinta, entah nak menarik, pokoknya sampai terbebani cinta. Cinta itu buta. Bisa orang berdusta, bisa orang melalaikan segala sesuatu, bahkan bisa orang menghabiskan uang kuliahnya, uang sekolahnya. Malah bisa orang menjual sesuatu, dijual, atau berutang, atau menipu orang tua. Malah ada yang melawan orang tua. Namanya kalafan. Kalaf, membebani. Itu tiba dicinta. Wala bughduka, dan jangan pula bughdu, kebencianmu. Bughdu, kebencian. Dan jangan pula kebencian engkau kepada siapa saja, talafan. Menjadi suatu kerugian. Talaf itu kerugian, kehancuran. Talaf namanya kehancuran, penderitaan dan kerugian. Kenapa? Kebencian bisa merugikan. Dan banyak akibat benci. Bisa merusak, bisa menghancurkan, bisa memutuskan, bisa menyengsarakan. Cobalah benci kalau percaya. Lalu kata si Aslam, faqultu kaifa dzaka? Aku berkata kaifa? Bagaimana itu? Maksudnya wahai Umar, kata si Aslam. Kata Umar mengatakan, idza ahbabta, apabila engkau mencintai dengan kecintaan yang seperti itu, khalifta, engkau akan
membebani dirimu sendiri. Kalafas sabi, seperti cinta monyet anak-anak. Sabi anak-anak. Orang mula-mula jatuh cinta pertama kali kan anak-anak, kecuali cinta monyet. Ketika salemonya baru tapuh baru. Lah pandai badak, lah pandai menggaya, lah pandai belenong-lenong, lah pandai nuku-nuka baju, laki-laki lah pandai mandi, lah bersiah sikit. Itu mula orang jatuh cinta. Nanti engkau seperti itu. Kalafas sabi, seperti anak remaja, anak kecil yang baru jatuh cinta, harinya hanya untuk itu saja. Saya pernah. Main ini pernah. Kalau orang zaman tahun 70 tahun ke bawah barangkali enggak. Tapi semenjak 70 tahun ke atas lahirnya itu malah. Kalau sesuatu kan masih paling-paling yang lereng-lereng. Enggak berhabis-habis. Kalau zaman 80 katanya kurang, ya anak muda lah. Memang cinta itu membebani. Jangan sampai engkau seperti itu, hai Aslam. Idza ahbabta, apabila engkau mencintai, nanti kaliftas sabi, kalifta kalafas sabi, engkau nanti seperti anak-anak kecil yang baru jatuh cinta. Wa idza abghadta, dan apabila engkau benci pun seperti itu. Engkau benci pun seperti itu. Engkau benci, engkau cinta, bisa menyingsarakan, bisa merusak, bisa membahayakan. Maka jika cinta, cintalah sekedarnya. Kalau benci, nah begitu juga kepada pasangan hidup. Benci-benci wiku malawak lalu mah. Benci-benci piti ini kau terima mah. Ndak pulangnya semalam aku mati lampu wak terkenalnya mah. Lampu mati, ada je lebih angin kencang atau pada daria. Maka kau bunyi-bunyi lah ke rumah. Kan butuh tu. Jadi kalau benci jangan benci sangat, cinta jangan cinta amat, yang proporsional lah. Cinta biasa-biasa saja. Jangan menyebabkan cinta kita terbebani, dan jangan pula menyebabkan benci menjadi kehancuran. Itu yang dimaksud. Betul juga rumah tangga. Tidak perlu saya ajari leh. Kita lah mengalami suka duka rumah tangga lah kita lalui. Jadi hadis mengatakan, janganlah terlalu benci. Sebab antara benci dan sayang itu setipis kulit salak lah. Kulit ari ya, kulit bawang. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta dan benci itu hendaklah sekedar saja. Jangan terlalu berlebihan. Terlalu, kata orang. Kata Ali bin Abi Talib, sahabat itu disampaikan kepada orang di screening, enggak? Ada nakal screenning le enggak? Ahbib habibaka, kata Ali. Dalam hadis riwayat Tirmizi, ahbib habibaka haunan. Ahbib itu cintailah. Cintailah habibaka, kekasihmu. Halo. Kekasihmu. Cintailah kekasihmu, yayangmu itulah, yayang. No, yayang ku terso balik ketika anak lapai.
dengarlah petua orang gaib wah. Ujung-ujung kaji nang kamaran awak, pasangan awak. Kau nasihat kepada lelaki wah. Ujung-ujung kaji nang kamanjago nang kamarawat nang kaparatian kita nang kamelindung kita pasangan awak. Anak jantan pai bininya, anak perusi pai lakinya. Kalau lah beranak lah no, tak bisa kembali awak balik. Jajuk beko sana kamu ngai badan buruk. Ibu-ibu sayang kepada anak nak menderita mah awak nampai ke tempatnya jauh-jauh. Tu realitanya begitu. Awak nampai jadinya. Pai kesinan menurut anak. Awak nanti bebani. Ini dah pulang bah. Jadi ia memang kecil orang pulang pokok. Baru balik ayang-ayang tu tiba ketika lah umur 50 kata lah ayang-ayang boleh. Ketika anak lah kadang-kadang anak lebih pai. Nah babini nak lelaki akan sibuknya kerajonya. Sakit wak. Damam wak. Atau ada nak barik-barik, ada nak payah-payah, ada nak susah-susah. Perlu ranjantan, payah wak. Menukar lampu sih payah wak. Lampu perdua detik. Putui bola anu. Saya yang terkenal lah. Anak jauh lah. Ya yang lah terkenal. Atau damam kami laki-laki neneknya. Ada laki-laki kalau nak sakit ini. Biasanya anak yang paling kadang atau anak yang paling mensu. Ini sakitnya dah barat tapi hehehnya. Hehehnya sehari. Kau pai bininya lah bisa tagak surang. Atau ndak ada lakinya bisa sebuka surang betul. Bisa cuki-cukian tu buka aja. Itulah. Kau kama apa juga. Habibaka haunan, sederhana. Haunan tu sederhana. Ndak keterlaluan. Yang enteng-enteng. Yang sekedar saja. Masa yakuna baghidaka yauman. Ya, kena boleh jadi. Boleh jadi bahwa adalah di suatu hari engkau akan membencinya. Yakuna baghidaka yauman. Dia bisa mendatangkan kebencianmu satu hari. Dan sebaliknya baghidaka haunan. Kalau benci pula lah sekedarnya saja. Sekedar saja haunan. Abaghid, bencilah engkau. Baghidaka, kebencianmu itu hanya sekedar saja haunan. Benci bolehlah. Saya nak mau benci. Sebenarnya sayang taruh saya cuba tanya. Sayang taruh saya tidak ada. Kecuali bini namun sayang. Nama bini ni kau sayang. Ini sayang taruh. Tapi kadang-kadang berubah jadi agak rumah. Berubah jadi agak. Dan begitu seterusnya. Ini pesan Ali bin Abi Talib yang direkam dalam hadis Tirmizi. Juga ketemu nanti dalam kitab Adabul Mufrad. Apa maksud hadis? Kau di bawah. Intinya di bawah bahwa cintailah dengan cinta yang sedang-sedang saja. Cinta-cinta, tapi jangan terlalu berkelebihan. Sebab sesuatu yang berkelebihan itu, sesuatu yang melewati batas itu, pasti ujungnya tidak baik.
Namanya israf mah. Kekelabian itu tidak elok. Dan itu kenyataannya bara bapoto balunti-luntin paguinya. Sudah tu bagau saja jadinya, bawaan saja jadinya. Kan malu seorang. Pertama elok-elok jauh. Maka sempat jalan-jalan. Santiang sayangnya. Tapi kalau benci, ateh loh, luar biasa. Jangan seperti itu. Jadi yang dikehendaki itu harus haunan. Haunan sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Nah, kemudian yang ketiga, semua wanita, di hadisnya terarah kepada laki-laki kepada wanita. Semua wanita ya samalah, berada di antara baik dan buruk. Baik terus tidak mungkin, buruk terus pun lebih-lebih tidak mungkin. Wanita semuanya tanpa kecuali sebagaimana laki-laki, tidak ada yang baik terus, elok taruih, lurih taruih, baik taruih, tidak ada. Karena kita manusia ada kurangnya. Jadi pada laki-laki, ambo ke laki-laki, suaminya laki-laki, udawa laki-laki, apakwa laki-laki, anak wanita produksi laki-laki. Kepada mereka dipesankan harus tahu selagi manusia, dan perempuan itu kan manusia, dia terkadang ada salah. Sikapnya, lakunya, perangainya, akhlaknya, kadang-kadang ada yang menimbulkan kita jengkel. Dan seterusnya. Jadi karena dia manusia, tidak akan bisa kita tuntut dia terus baik. Itu namanya minta sisiak kalimbe namanya. Limbe le tahu. Kini le tukarang lele namanya. Pical itu karang ye pecel namanya. Di negara namanya pical. Kini dia lamolo namanya lah pecel lo namanya. Lah hilang bahasa pecel lele. Lele kok kira nu limbe. Limbe kok ndak bersisiak. Aja minta sisiak ke limbe. Tahu minta sisiak ke limbe? Ndak kado tu dah. Meminta sisiak ke limbe. Aduh, meminta yang ndak kamu. Ya kamu mungkin. Elok me orang taruih ndak mungkin. Nan elok taruih si Allah. Karena Allah tu subhanahu maha suci dia daripada segala kekurangan yang tidak baik. Yang baik terus Allah. Tapi selagi manusia, tapi lembek lah bahasa siap kini itu tak mungkin dah. Jadi menuntut orang baik terus, benar terus, tidak mungkin. Ini yang harus disadari oleh pasangan, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak bisa sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah. Entah kalau Allah nanti memasukkan kita ke surga, nak ada yang kurang leh. Sebab disukan surga nak ada yang jelek. Jangan menuntut hai laki-laki sebagaimana hai perempuan, jangan pula menuntut kepada laki-laki suami seperti meminta sisiak kalimbe. Jangan minta ketiak kaulah. Hello. Lah pernah celiak ketiak ulah? Jangan minta ketiak kaulah. Sehingga orang awak mengecian bakal laran tu menjonco ketiak ulah. Tidak ada ketiaknya. Kalau itulah dipahami,
barangkali yang tadi, kebencian tadi bisa diredam, ketidaksenangan tadi bisa dikurangi. Karena di balik itu semua asa boleh jadi nanti Allah menjadikan ayyaj'alallah fihi khairan katsira. Surah An-Nisa tadi. Nah, mana tahu nanti Allah berikan, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Kurang disiko lebih di sini. Kalau bantuannya di kalian tak mau buat ke tengah tu. Bantuannya mau ke tengah cuman kelebihan tu kau dikawal. Ah, itu kan lain. Ya kakak dibawa bantuan ke tengahnya nak jambayar kan. Bantuan mau sebaliknya ni lah. Tapi pelayanannya tak tangguang. Kan ada lebihnya tu. Ada lebihnya pak. Sebab nambah ado miang dino sadu Allah no. Lain kan? Tak ada. Dino miang sadu Allah no. Itu tak urang lo namanya. Sakalo dino, tak ada lo sakalo dino. Ke laki-laki dan balian kaji ko kapudusi. Laki-laki dituntut seperti itu, maka perempuan pun seperti itu pula. Jangan meminta seorang laki-laki elok kepanjang sen, bayak taruh miang. Sempurna. Ni laki orang ni, Apa laki sila kau ni? Apa? Pasai orang. Apa saya orang ni? Laki orang ni nya. Laki ni ikut laki orang terkenal. Laki sila kau ni nya. Tu lah tiba orang di pasai. Sasamudra lo pasai kacih rampainya. Yang keempat, suami harus dapat mengendalikan perasaan dan emosinya. No kecek kami laki-laki ibu cik petang kami nah. Kalau bangi berang laki-laki ko jam melawan. Ni habis orang main tu. Tenang melah. Ya kok salah banano batua pak ngamil lu. Di beliau kan menjawab kok perlu jo. Kadang-kadang kemari antah kemari bedo lo perusi je. Menjawab na bangi, tanang nya bangi jo. Duduk mana bangi, painya bangi jo. Ambil laki-laki tu. Ini ngecek tanang me kawan je. Dijawab ni mereka. Menjawab juga oleh tu. Duduk aja ni sinan. Mengangkang kau sikut. Painya ada yang mengecek. Aku pai ah, kembali antah kembali bedo jo. Itu dapat laki buntang kucing ibu. Dapat tu, dapat ayam maram. Pantang laki-laki tu. Laki-laki kalau nyo bicara, apalagi nyo emosi, berang bahasa wak, bagusnya diam. Jangan. Jangan menceringi lah menengah no. Jangan menjijia lo. Tanang malah. Tanang ko nang payah diproduksi kecil orang produksi lo. Tanang ko payah. Iwan tak salah dah, awak ini salahnya. Itu apa? Tapi tenang. Dijawab ko babu ayo, ndak babayo le babu ayo. Babu ayo. Lah tanang beko. Mana tu? No sebenarnya udah dan salah letak cikgu tu. Yo lah. Alah tenang lah nyala dia. Aku tu biasa dari kopi sekalinya, lah mana? Lalu. Kau nak jambu nak ada sampai ke sini lagi kajinya. Dah kami laki-laki pun begitulah. Kok dibanginya diproduksi sebalik nagari.
Pura-pura nak tahu mila. Pura-pura bingam ya awak. Kau kami laki-laki kah? Ni kan ada cik corendo cik salah saro sebalik negari orang. Karena ini saro lah. Ya tenang-tenang. Pura-pura nak tahu saya. Je lah. Kalau habis saronya tersandar saja. Bah? Minta cerai kenyo. Sampai kini kita pakai je lah. Langsung saya tak itu. Tak itu lah. Lain mah aman mah. Dan susah nak aman aku. Awak kalau tahu tabiat surang-surang. Lah sekian puluh tahun bagaimana masa nak tahu perangai. Kalau mangko bantuannya kau ada masalah. Minta maaf lu sudah tu dah. Baik sore kaleng cik. Baik sore kaleng cik. Ada bini di zaman Rasulullah dulu, pindah mungkin nak niru. Ibunya cerita ke lakinya. Tidak ada jadi laki nak bagi, karena pasti dah tahu buat cerita. Dah ada orang meminjam barang, lalu barang kau lah dipakai lama-lama, diminta orang punya boleh. Kan tahu ceritanya kan? Anehnya orang ko ketika diminta orang punya, no berang-berang kurang punya, baru dia udah ada. Ya tak betul apa jadu. Nah kalau bisa suaminya nimur, anak wak diminta Tuhan, nawak lah diambil oleh yang punya. Banyak lelakinya keberang. Aku namanya cerita surat kaleng namanya ke suaminya. Yang jelas kini kuat sampai kini aman-amannya suami atau bini lanjut seperti itu. Pertahankan. Tak bisa ditingkatkan. Pertahankan, jangan kurangi. Nan buruk-buruk seketik lepoh sen. Lama-lama dibilai. Cabiak. Nang kabana sele cabiak tumbuk ko. Nama lubang tumbuk lo nama lubang lubang disumbe cabiak disayi lama dibelai kurang ditukuk lado dirawak kaji ko sadoalanya. Nah inti kaji kita adalah inilah yang dipesankan kepada para suami khususnya dan kepada kita pada umumnya, yaitu jangan membenci dengan kebencian yang berlebihan. Dan kebetulan hadisnya bicara tentang laki-laki. La yafrak mu'minun mu'minatan. Janganlah laki-laki mukmin itu benci kepada, marah kepada, benci kepada perempuan mukmin. Maksudnya seorang laki-laki mukmin itu suami yang mukmin, jangan sampai dia benci kepada istrinya yang mukminah. Yang menyebabkan benci itu membawa kepada pertengkaran, pertentangan dan kehancuran rumah tangga, itu perceraian. Untuk itu haunan saja. Sedang saja. Yang kailok kapanjang se nang kabayak taruh miang nak dodo. Sampai situ kaji Pak. Tinggal minta carai selai. Sabananya nasihat ke orang kakawin ko nak do gunanya. Sebab iu minum sadalahnya. Dan pokoknya nya belaki, pokok bini. Saya nasihat orang diterima nu sadalahnya. Kalian berdua jangan bercakap-cakap nak. Elok-elok meh yo. Kau jangan penjauh enggak, kau jangan pemerang enggak Pak. Iyo men itu saudara. Sebabnya sedang tagihan, sedang cintanya selama buat. Mudah-mudahan berfaedahlah untuk kita semua. Enggak mungkin lo kita lompai kaji, sebab kaji tentang situ kan. Maling enggak memuka-muka kaji lama lah.
Hah? Lain dan produksi lain lebih ko sebentar lagi ko. Hadisnya tiba sebentar lagi. No, Islam itu kan adil membicarakan kedua-duanya. Nanti tiba lo jatah bagi produksi. Nah, kini ko laki-laki yang dinasihati agar laki-laki jangan seperti itu. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Kita akhiri dengan alhamdulillah.